Gimana kalau saya bilang, ternyata fondasi filsafat modern, ya cara kita mikirin diri kita sendiri hari ini, itu bukan datang dari seorang pemikir pencerahan yang terkenal. Bukan. Tapi dari seorang uskup di abad keempat. Kaget kan? Nah, kalimat ini pasti udah nggak asing lagi kan? Aku berpikir, maka aku ada. Dari René Descartes. Kalimat ini tuh sering banget disebut sebagai gerbang filsafat modern. Intinya, ya tindakan kita berpikir itu sendiri udah jadi bukti paling kuat kalau kita ini ya ada. Tapi, gimana kalau ide sepenting ini ternyata bukan orisinal dari Descartes? Gimana kalau ternyata ide ini udah dibahas dan bahkan bisa dibilang dibedah habis-habisan lebih dari 1200 tahun sebelumnya? Nah, kenalan dulu nih sama Agustinus dari Hippo. Jauh sebelum Descartes, sekitar tahun 426 Masehi, dia nulis kalimat ini, si valor sum, artinya jika saya keliru, saya ada. Mirip banget kan? Luar biasa. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya Agustinus yang tadinya cuma mau mecahin masalah teologi, malah nggak sengaja meletakkan fondasi buat filsafat modern. Oke, sekarang kita mulai bedah ya. Perjalanan Agustinus ini unik loh. Dia nggak mulai dari pertanyaan filosofis soal eksistensi. Nggak sama sekali. Awalnya itu justru dari sebuah teka-teki teologi yang super rumit. Misteri Tritunggal Kudus. Penting banget buat kita pahami nih. Buat Agustinus, filsafat itu bukan tujuannya. Filsafat itu cuma alat. Ya, sebuah alat. Cara dia buat pakai akal manusia untuk coba menerangi doktrin ilahi yang kayaknya mustahil banget buat dipahami. Doktrin Tritunggal ini jujur aja emang bikin pusing. Coba deh lihat. Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Oke, 3 Tuhan dong. Eits, tunggu dulu. Namun bukan 3 Tuhan, melainkan 1 Tuhan. Loh, gimana ceritanya 3 tapi sekaligus 1? Jadi, ya disinilah letak tantangan intelektualnya. Bayangin, di satu sisi ada 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi di sisi lain, cuma ada satu esensi ilahi, 1 Tuhan. Nah, gimana caranya menyatukan dua hal ini tanpa jadi kontradiktif? Inilah teka-teki yang bikin Agustinus mikir keras selama puluhan tahun. Dan disinilah Agustinus melakukan lompatan pemikiran yang jenius banget. Dia mikir, oke, kalau aku nggak bisa memahami Tritunggal secara langsung, mungkin aku bisa cari analoginya di tempat lain. Dan dari situlah dia mengubah masalah teologi ini menjadi sebuah penyelidikan filosofis tentang pikiran manusia. Dia butuh dasar kan? Nah, izin intelektualnya dia temukan di kitab Kejadian. Di ayat yang bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Buat Agustinus, kata kita yang jamak itu bukan kebetulan, itu petunjuk ilahi. Inilah yang membawanya ke konsep intinya, imago Dei, atau gambar Tuhan. Agustinus menafsirkannya begini, pikiran manusia, bagian dari diri kita yang bikin kita beda dari hewan, adalah sebuah cerminan, sebuah gambar dari Tuhan itu sendiri. Jadi, logikanya Agustinus itu sebenarnya simpel, tapi revolusioner. Bisa kita pecah jadi 3 langkah. 1, Tuhan itu Tritunggal. 2, pikiran kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Nah, kesimpulannya apa? Ya berarti kita bisa nemuin analogi Tritunggal dengan cara mempelajari pikiran kita sendiri. Dan tiba-tiba aja, proyek teologi ini berubah jadi risalah filsafat pikiran pertama di dunia barat. Oke, lanjut ya. Coba kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Jadi pas lagi sibuk-sibuknya nyari analogi di dalam pikiran ini, Agustinus itu malah nemuin beberapa konsep filsafat yang luar biasa keren dan sama sekali nggak terduga. Konsep-konsep inilah yang nantinya akan membentuk pemikiran dunia barat. Contohnya nih ya, dia itu filsuf pertama di barat yang secara resmi ngajuin masalah pikiran orang lain. Pertanyaannya gini, gimana kita bisa yakin kalau orang-orang di sekitar kita itu bukan cuma robot biologis tanpa kesadaran? Gimana kita tahu kalau mereka beneran punya pikiran sama kayak kita? Dan kerennya, dia nggak cuma nanya, dia juga nawarin solusi. Namanya argumen dari analogi. Gampangnya gini, kita lihat tubuh orang lain bergerak mirip kayak tubuh kita. Mereka ngomong, bertindak, bereaksi. Nah, dari kemiripan itulah kita menyimpulkan, oh, pasti ada pikiran di dalam diri mereka yang menggerakkan itu semua. Sama kayak pikiranku menggerakkan aku. Selama proses eksplorasi ini, dia nemuin beberapa trinitas di dalam pikiran. Awalnya dia pakai analogi, si pencinta, yang dicintai, dan cinta itu sendiri. Terus dia sempurnakan lagi jadi pikiran, pengetahuannya tentang diri sendiri, dan cintanya pada diri sendiri. Tapi yang paling terkenal dan paling berpengaruh itu adalah formula finalnya, memori, pemahaman, dan kehendak.
Tiga fungsi yang beda, tapi jadi satu kesatuan pikiran yang nggak bisa dipisahin. Inilah analogi paling dekat yang bisa dia temukan untuk misteri ilahi itu. Jadi, apa dong warisannya? Apa dampaknya? Wah, jangan ditanya. Dampak dari penyelidikan teologis Agustinus ini buat pemikiran barat itu gede banget dan awet sampai sekarang. Semua ide-ide brilian ini dia tuangkan dalam karyanya yang monumental, On the Trinity. Buku ini, yang niat awalnya murni untuk teologi, tanpa disengaja malah jadi buku penting pertama di dunia barat yang membahas filsafat pikiran. Coba deh kita lihat lini masa ini. Ini nunjukin betapa jauhnya Agustinus melampaui zamannya. Dia menyelesaikan On the Trinity sekitar tahun 426. Butuh berabad-abad, sampai pemikir kayak Anselmus dan Aquinas bisa melanjutkan fondasi yang dia bangun. Dan baru, hampir 1200 tahun kemudian, muncul René Descartes yang menerbitkan Meditations-nya yang ternyata banyak banget mengangkat pertanyaan yang sama yang dulu udah digeluti oleh Agustinus. Jadi, intinya begini. Dalam usahanya untuk memahami Tuhan, Agustinus justru menciptakan cara baru yang radikal untuk memahami diri kita sendiri. Dia yang mengubah introspeksi, proses melihat ke dalam pikiran kita sendiri, menjadi sebuah alat filsafat yang sah dan powerful. Dan ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira ide-ide modern apa lagi atau kearifan tersembunyi apa lagi yang mungkin masih terbaring diam di dalam naskah-naskah kuno menunggu untuk kita temukan kembali.